Nggak tahu ya. Kan baru ini kita podcast sampai semalam ini ya. Emang Dan kita ini ngambil jam temanya berapa emang? misteri, jam 12:30. Pas tidur ada suara orang ngegedor pintu kamar. Lebih di gitu. Jadi Handphone Kenapa? wah. Gak mau lagu. Iya, ini kita mulai lagi. Kita mulai lagi. Karena kita kan sudah masuk ke Episode- area yang baru. oh, belum. Episode ya kan? belum ya. Jadi karena kita udah masuk di YouTube juga. Oke. Walaupun channel YouTube-nya belum tahu apa ya. Iya. Udah Ya, pernah. udah pernah. Iya. Iya. Jadi hari ini adalah satu pengalaman baru kita di Udah Pernah ya. Tadinya kita cuma podcast dan kalian bisa lihat di video kalian sekarang juga ya. Inilah tempat kita selama ini sebenarnya ya. Inilah orang-orangnya sebetulnya. Ini ya, orang. bukan. Tapi kalau orang-orangnya sebenarnya udah tahu kan. Gak dari- ada Iya. sih. Kok kira kuat pertama kali deh. Maaf ya Bu, saya salah. Dede. Salah aja. Yang terkenal tuh Dika loh. Iya. Ih, dikagum ya Allah. Tapi untuk hari ini masuk episode ke-8 ya, kita udah masuk di Udah Pernah lagi. Nah, ini saatnya kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang udah pernah kita apa? Om apa? Iya. Emang sibak kali Om Pin Aku itu. nggak tahu. Lah, Udah aku sama. naikin kaki gue biar nggak jatuh. Jadi hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang berbeda. Kalau selama ini kita kan udah ngomong soal udah pernah nyanyi apa, terus anak-anak, Udah terus pernah pakai handphone apa. Nah, kali ini adalah sesuatu yang sedikit mengerikan, bro. Ya Dan kan? nggak tahu ya. Kan baru ini kita podcast sampai semalam ini ya. Emang Dan kita ini ngambil jam temanya berapa emang? misteri, jam 12:30 loh. Dan itu kita ngambil temanya Iya. misteri. Wow. Apakah ini kebetulan ya? Iya sih. Bisa jadi, bisa jadi. Jangan sampai jam kita nampak ke orang ya. Kan emang jam 12:30 Di Mana? di Australia. Ya. Oke. Waduh, sangat lucu sekali kamu, Om. Kenapa harus pakai instrumen gini dia, Wak? Biar lebih feel-nya tuh dapat Iya, kita iya. menyampaikan. Oke. Karena kita udah mau masuk ini untuk ngomongin misteri. Udah punya pengalaman misteri apa aja ya? Betul. Ngeri sih, sumpah ngeri. Kok Kan ngeri biar ya? dapet. Iya, Beneran ngeri. biar Enggak, tapi tapi itu beneran ngeri kali ya. Aku merasa ngeri. Oke, kita kayaknya ganti topik ya. Karena aku ceritanya bener-bener ada cerita yang ngeri kali gitu. Serius? Iya. Jadi Apa? ini seru sih. Kayak Nggak mana apa-apa. ceritanya? Aku duluan nih yang Iya, cerita. iya, kamu dulu. Wah, karena aku perempuan pasti. Wadadaw. Ladies first. Jadi suatu hari, Iya. suatu kan kalau di cerita-cerita misteri yang ada seknya itu kan Enggak, kenapa kok nengok seknya nengok muka aku? Enggak, tapi betul kalau majalah misteri itu kan pasti ada hubungannya Iya, dengan iya. seks. Tapi ya. itu bukan Iya. misteri berarti ya. Kita bukan misteri, pengalaman gaib ya. Pengalaman gaib yang ada seksnya. Waduh. Jadi aku pernah kan Eh, nginep di suatu hotel di Tempatnya Malaysia. disamarkan lah ya. enggak, Di ini Malaysia. enggak, ini enggak perlu disamarkan karena semua orang Malaysia tuh tahu Oh gitu. sebetulnya. Oke. betul. Nama tempatnya kali ya disamarkan Iya. maksudnya. Daerahnya di Lokasinya, Malaysia. iya. Itu kita nyampe ke sana malam Jumat. Ya malam Jumat juga ya Iya, iyalah dulu. Iya, selama ini malam Jumat juga gak kenapa-kenapa gitu Oh, kan. iya. Nah, Siap. terus malam Jumat kita masuk ke hotel itu, terus di hotel itu kayaknya nyeritain pengalamanku ini bisa habis kita. Gak apa-apa, podcast ceritain ini. aja Apa dulu. ya? Oke, Kita yaudah. bisa sampai 2 jam, tenang Oke, aja. oke. Jadi nginep masuk ke hotel itu Eh. di lantai 13 sekian kamarnya aku lupa, Wow. tapi di lantai 13. Wow. Udah, aku Emang masuk. ada ya kamar lantai 13? Iya, biasanya Kan ada. biasanya Di Malaysia itu Biasa ada. 4 nggak ada. Iya, 13 nggak ada. ya Ini kan? ada lantai 13. Wah. Bener-bener ada lantai 13. Oke, Kita nyampe terus? ada lantai 13 itu. Terus habis itu pas kita masuk aku cuma bertiga, aku mama sama papa. Sampailah di tempat itu belum. Oh, nggak apa-apa. Lucu Saya ya. jadi dia, dari jantung ini jantung. udah tua lu. Oh iya, maaf. Dari jam Gimana berkeringat tangan aku? Enggak, kan ini kita Oke, yang buat topik ya. Nggak Kenapa apa-apa kita ya, sambil merokok ya. gas ya, Iya, gas. kan ada aturan gitu. dari jam 10 nih kan kita dari situ. Terus pas jam 10 mulai dengar nih suara anak-anak rame di luar. Wadadaw. Rame.
Jam suara 10 malam? Iya, anak kecil rame lari-lari ya, yang ketawa-ketawa Di luar gitu. kamar. Di luar kamar. Oke. Jadi posisi Kan kamar satu kamar bertiga. satu kamar bertiga, tapi itu yang kamarnya yang suite, yang masuk ada ruang tamu. Wah, Oke. orang kaya. Amin ya Allah. Terus ada kamar 2 kamar, ada satu Sebenarnya kamu kamar. mau menceritakan misteri itu menceritakan kekayaan. Ini kayaknya ini ya. Sambilan, sambilan. Oke. Karena emang dari episode 1 ketahuan sama pendengar siapa yang paling kaya ya. Iya. Wah, siapa? Dia lah punya handphone Iyalah pertama. punya handphone pertama, punya apa pertama. Oh iya. Dari antara kita. Iya di antara kita. Masa sih? Iya. Kan kalian lo yang punya handphone pertama. Makanya kalau Udah lah, kalian mau misteri tahu, lagi. Oh, iya, kalian iya. dengar lagi podcast Oh, kalian iya, iya, pertama. iya, oke, Tuh, oke. iklan Balik di lagi. video. Terus abis itu kita nginep. Tunggu dulu nih, kita Iya, udah iya, iya. udah Oke, nginep iya, nih, ya kan? Masuk kamar, kamarnya ada satu kamar utama, satu kamar yang kecil gitu kan. Nah, masuklah kita kan. Udah ada suara anak-anak jalan-jalan itu. Awalnya papaku masih berpikiran kalian berdua nginep di kamar yang utama aja biar papa tidur di kamar sendiri. Oh ya udah Pak gitu kan. Ya udah. Suara anak-anak berisik. Setiap dibuka pintunya nggak ada siapa-siapa. Berisik lagi. Terus? Buka nggak ada siapa-siapa. Artinya itu di lorongnya. Di lorong, di lorong. Udah. Biar aku bisa membayangkan. Iya oke. Sampai akhirnya kok agak Enggak ini. Slow aja, Pak. Slow aja. Ini memang ada aromanya. Teman-teman ini emang beneran panik abis ini ya. Jangan aneh-aneh dulu kalian. Enggak, kenapa Icosnya itu baunya kemenyan? Iya. Memang ku bikin. rasa menyan ya. Ini nggak betul. Terus. Terus habis itu jam mulailah jam 11 ya kan, masih kayak rame kehidupan di luar, tapi setiap dibuka tuh nggak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya papaku memutuskan kita tidur bertiga aja ya di kamar utama. Oh, ya, tiga-tiga ngerasain. semuanya Oke, ngedengar. oke. Di kamar aja bertiga. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa bertiga aja di kamar. Ngapain juga, orang tempat tidurnya juga gede gitu kan. Udahlah, kita mau tidur nih, udah siap-siap mau tidur, tutup pintu. Posisi pintunya itu tidak sampai terlalu ke bawah. Jadi berarti ada rongga. iya, ada rongga. Jadi kan kelihatan kalau misalnya ada bayangan. Karena kan lampu luar hidup, lampu dalam yang mati kan. Udah, kita tidurlah jam 11:30 mungkin kali apa, jam berapa gitu tidur. Pas tidur ada suara orang ngegedor pintu kamar. Pintu kamar loh, bukan pintu. Ya, that's right. Itu dia suaranya. Tapi suara tuh lebih di Iya, gini, iya, iya. lebih di nah gitu. Bener Om, kayak gitu suaranya. Jadi dia Tengok enggak? bisa jadi. Handphonenya. Kenapa? Serius aku merinding sih ini. Kok serius? Horor. Tapi bener teman-teman, ini handphone tiba-tiba kebalik sendiri, nggak tahu kenapa. Makanya betulnya aja. Kok ngeri ya? By the way. Ya soalnya tiba-tiba langsung zep gitu loh. Terus apa harus kuceritakan lagi nih terus? Oke. Iya kan? Teman-teman masih hidup. Ya udah enggak apa-apa. Berarti kan live dia ya. Seru nih. Wow. Tapi biasanya enggak kayak gitu ya, Dem? Harusnya. Tapi itu kalau Karena ada aku ngechat. objek bergerak ya? Atau ini settingannya enggak. oh enggak? Tapi ini ngeri sih. Enggak pernah kejadiannya ini sampai berjam-jam itu bergoyang. Nanti kalian bisa lihat nih di sini nih di Oke. nanti kita lihat. Oh, seru ya. Keren deh. Aku keren. merinding. Aku juga Tapi merinding. aku juga. Aku serius maksudnya, merinding. aku yang aku bayangin penonton YouTube kita banyak. Wow. Iya. Oke, terus? Aku harus ceritain. Kayak harus dilanjutin. Lanjut, Kalau nggak dia lanjut. marah. Jadi Oh my God. jadi ada yang gedor pintu atau gara-gara kekencengan kali ya tadi. Bisa ngegedor jadi. pintu. Tapi nggak mungkin Tapi sampai nggak mungkin jauh sih, itu sana harus sih. dipencet ya kan? Betul. Itu dipencet kan harus. Iya itu kan. Lanjutin aja. Ya nggak, udah jangan dong. Nggak mau ah, Pak. Lanjut. Terus terus udah gitu karena ini benar-benar pengalaman Iya, yang aku nggak maksudnya seumur hidupku aku nggak pernah ngerasain, cuma sekali ini doang, dan Oke. itu betul-betul yang nyata gitu. Ya, Ada yang kita kan nge- cerita di sini tentang pengalaman Iya, kita iya. yang real ya. Ngegedor pintu dor, terus udah gitu pas itu posisinya kan kita punya pintu utama yang pas waktu pintu pertama itu kan, jadi ngeliat-ngeliat terus nih ya kan. Pintu yang pertama masuk itu kan ada kan. Nah itu siapa yang bisa ngegedor pintu ke dalam situ? Oke. Terus Artinya ada 2 pintu ya? iya, iya ada 2 pintu. Pas udah digedor-gedor kayak gitu, aku kan tidurnya ngadep ke arah pintu ya. Jadi kelihatan tuh dari bawah ada bayangan syung Oh lewat. my god. Tapi orangnya nggak ada. Ada suara kiki. Dan lanjut dia langsung ke arah jendela. Serius. Iya, bener. Maksudnya jendela itu jadi kayak berangin gitu. Padahal jendela itu nggak terbuka.
Oh my god. Demi. Nah. Ini aku juga Oh merinding. my god. Udah? Bisa merinding nggak ada Tapi ini Oh bukan Cica. Cica. jangan. Cica. Terus ya udah keluarlah kita kan dari kamar akhirnya kan. Alhamdulillah. Gak mau lah. Mereka takut. Mas, Ya. jangan. Ya, ya. Nah, dengerin itu. Karena aku kalau ceritain Iya. aku paling nggak suka, Iya, iya, iya. betul-betul nggak suka sebetulnya aku ceritain. Cuma karena kita ngomonginnya pengalaman gaib, Iya, iya. jadinya aku ceritain. Oke, aku akan mendengarkan. Oke. Maksudnya jangan terlalu ketakutan gitu loh. Terus sampai akhirnya papaku memberanikan diri dong untuk ngebuka pintu kan. Namanya dia laki-laki sendiri. Dibukalah pintu tadi. Dibuka pintu, tiba-tiba lampu yang kayak gini nih nempel, jatuh, pecah. Allah, kena papa? Enggak, tapi di wastafel yang di depan kamar yang kecil. Tapi itu kan lengket gitu loh. Iya. Gimana posisinya dia bisa jatuh? Sama lagi itu tadi, bisa kayak gitu lagi tengok. Oh iya. Kan Oke. Coba tes kayak gini, Ben. Itu lah, kok makanya jangan ngirimin itu deh. Dia datang dari situ kayaknya. Ya kan? Dia di ya. Terus aku dari tadi mau ngelirik sebenarnya. nggak, masalahnya itu gimbal, jadi dia nggak akan mungkin Bisa ini bergerak. sendiri. Nanti kamu setting memang waktunya berapa kali Iya, sekali. ini masih terus jalan. Gak apa-apa, nanti kan bisa dilihat dari hasil rekamannya. Kenapa dia bisa tiba-tiba gitu? Rupanya pas dilihat rekamannya ada yang mencet. Oh, iya. Ada yang mencari siapa? Terus abis itu keluar ke bawah kan papaku akhirnya kan memberanikan diri lah. Padahal dia ketakutan kali tuh. Turun dia dari lift ke bawah. Dik, kau kan ngadep sana, kau pantau sana. Iya, kau liatin ya Dik. Pas waktu udah sampai bawah, ditanya dong ke resepsionis kan, itu itu kok kayaknya rame orang gini apa segala macam. Dari tadi aku udah nggak enak gitu perasaannya gitu lah. Terus mana CCTV? Dibilang dia CCTV-nya nggak hidup. Emang sebenarnya udah ada hantu aja di situ makanya ditutupin mereka. Tunggu dulu, ini belum selesai ceritanya kan. Nah. Udah, habis itu naiklah ke atas. Terus papaku udah bilangin kan, papa dari tadi feelingnya udah nggak enak. Cuman papa doain nih akhirnya kamar nih supaya nggak ada masuk apa-apa. Ternyata kan yang bener kan, dia nggak bisa masuk ke dalam kamar kan, dia cuma bisa di luar situ aja. Kita lanjutkanlah tidur kita sampai besok paginya. Itu kan yang menyarankan tidur di situ tuh mendiang om saya ya. Dan om Oke. saya itu udah sering mendengar cerita-cerita itu, cuma tidak percaya. Oh, memang sebenarnya udah tahu duluan Udah kan? tahu kalau itu tuh memang banyak. berhantu gitu. Itu kayak sering masuk kayak kalau di kita tuh dunia lain yang gitu-gitu sering masuk gitu-gitu. Kalau di Malaysia apa ya namanya ya? Apanya? Acara TV. Acaranya ya? Nggak tahu, tapi pokoknya Dunia lain. pokoknya itu udah sering masuk ke acara-acara kayak gitulah. Udah besoknya lagi akhirnya minta dipasang dong CCTV, dipasang CCTV itu di kamar. Terus Enak dong pasang CCTV. bukan di kamar, maksudnya di lorong kamar itu. Oh, jadi selama ini di lorong itu memang gak ada CCTV? Menurut dia tidak hidup CCTV-nya, Oh, tapi aku yakin tapi kan ada hidup. pasti. Hidup lah. Yang ianya emang itu hotel udah agak bukan agak angker, malah angker kali. Iya. Apalagi ada lantai 13. Iya, Karena iya, di mana-mana hotel hotel biasa-biasa pun lantai 4 13 tuh nggak ada. Iya, benar. Tapi Ya, pertanyaannya kenapa waktu pas dapat kunci kamar lantai 13 kakak nggak ada kepikiran? Aku kayak- bukan tipikal orang yang percaya dengan kayak gitu. Ada mau lantai 4 ya aku biasa aja. Ada apa lantai berapa ya aku biasa aja. Iya kan? Sun Plaza ada lantai 4 ya kan? Nggak ada 3A. Lantai Sun 4 Plaza nggak ada. ada? Sun Plaza Sun tuh Plaza nggak ada 4. Ada 4. Ada Sun 4. Plaza. Ada angka 4. Angka ada. Yang nggak ada Sedangkan itu center point, makanya jadi 3 sama 3A. 3A. Oh serius? Iya, makanya ada yang pernah bunuh diri kan dari lantai 4. Wadadah. Iya kan? Kan ceritanya kayak gitu kan dulu Aduh. kan. Tamrin kayaknya ada 4 ya? Enggak tahu. Enggak, aku juga. Tamrin habis 3 langsung 5. Langsung 5. Iya. Oh iya iya. Gitulah. Nah, terus Baiklah. akhirnya udah di cek segala macam, memang nggak ada kejadian apa-apa pada saat malam kedua tuh ada pecah lagi sesuatu, tapi ternyata tangan sepupuku yang menyenggol gelas dan jadi Oh, pecah. akhirnya ada orang lagi. Akhirnya kita nginepnya semua Oh, dua akhirnya keluarga lagi. akhirnya nginep di situ. Oke. Wadadah. Karena saking udah ketakutannya, ya udahlah semuanya ngumpul di situ. Terus kan kayak baca-baca Quran gitu. Ini Bang Adib, Oh, Bang Hilman, Adib. Riri. Nah, itu mungkin dia. karena kalian baca-bacaan itu makanya di hari kedua, malam kedua nggak ada. bisa Ada jadi lagi, iya makanya benar. kan kita nggak tahu juga kan. Nah Cuman ini kita udah kayak ini ya, janji Najwa ya. Jadi ada satu ini. nah menurut ceritanya sekarang hotel itu juga udah nggak ada. Iya. Oh. Jadi udah dihancurkan. Tapi Aduh. mungkin itu sebenarnya kalau dari awal
orang ini melambaikan tangan ke kamera, itu kan selesai. Iya betul. Sebenarnya cuman kan CCTV-nya nggak hidup. Ya kan Iya. lambaikan aja. Oke, sip. Tah lambaikan Itu Oke, tangan ini itu. kan horor sih. Iya ada kenapa? cerita Ini kayak horor. cerita Ada. satu-satu ini Iya, udah kenapa? pernahnya berbeda dari Iya. episode-episode Iya. sebelumnya. Kita ya? berarti cerita pengalaman masing-masing nih Iya, ya. betul. Aku udah mau kencing. Kima Eomping. Kalau aku pernah waktu lagi siaran. Jadi Wah. lagi siaran dulu waktu anak. Jadi radio aku itu kan 24 jam. 24 jam. Nah, kebetulan karena paling. karena anak baru Terus sambung ya? Enggak ya, enggak boleh. Jangan, Nggak boleh, jangan. jangan. Nggak usah. Iya, oke. Ter Indonesia. Mantan rupanya ya, Iya, dua-dua kita ya. dua-dua mantan penyiar Mos FM. Iya. Kita bukan nggak penyiar, enggak. Penyair kita ya. Nyair. Wadaw. Jadi karena anak baru tuh selalu ditempatkan di siaran malam, tengah malam. Nah, waktu itu entah kenapa aku lagi males sekali siaran. Sumpah serem kali Dik. Belum. Karena aku males siaran. Biasa terus- aja muka kau. Ntar dulu. Jangan ketakutan gitu. Biasa aja dia kan. Iya. Makanya jangan kau hidupin itu. Terkejut kan? Aku kaget. Aku kaget. Oke, lanjut. Jadi Jangan Del. Bandel kali. mau dengerin nggak? Iya, iya. Kok sedih ya? Ini cerita hantu apa sedih ya? Jadi karena tengah malam males siaran, terus kayak aku udah nyusun lagu banyak gitu loh supaya nggak voice-nya nggak lama. Biar tidur juga kan? Enggak. Alah, dik. Oke, Dika ketahuan waktu itu gabut ya. Enggak, jadi dan syukurnya di radio waktu itu banyak yang nginap di situ. Jadi maksudnya aku nggak sendirian pada saat itu. Jadi waktu itu aku bertiga sama Eja Tino namanya, terus yang kedua sama bos aku waktu dulu namanya Ari Anggara. Oke. Kita akhirnya ngobrol di ruang depan studio. Oke. Kita ngomong di ruang depan studio sambil ketawa-ketawa sambil cerita serem juga. Wah. Nah, entah kenapa Itu memang kalian kurang kerjaan yang ianya udah jam segitu masih juga ngomong-ngomong cerita Iya. seram. Tapi kan memang kebiasaan tuh lagi ngumpul Iya, malam pasti ada jatuhin Iya meletup kan? cerita tentang Betul. horor. Apalagi kok nginep di mana-mana ya, Iya, udah ketutup dekila, kemana gitu, iya. gitu ya Betul. kan. Nah, Hal yang nggak penting. terus entah kenapa kita bertiga tuh ngerasain perasaan yang nggak enak gitu loh, kayak yang pasti ada sesuatu nih Mules kayaknya ya, gitu. mules. Ya, bukan mules. Wah. Jadi pas kita lagi ngobrol terus entah kenapa kita bertiga juga ngelihat secara bersamaan. Jadi mungkin yang mantan anak Mos FM tahu kalau misalnya ini di ruang tamu. Aha. Terus ada ruangan Nyebutin radio. kan udah dari tadi. Udah dari Tadi loh. Udah dari tadi, udah dari tadi. Jadi ruang tamu, terus di sebelah studio kan ruangannya Pak Ade. Ya, ya. Ya ada kaca hitam gede Iya, kan. iya. Nah waktu kita entah kenapa tiga-tiganya ngelihat ke sana, tiba-tiba ada bayangan yang nempel gitu. Nempel di kaca itu. Terus itu udah jam 3 pagi dan nggak ada siapapun, apalagi nggak ada orang yang bisa masuk ke ruangan Pak Ade. Ya udah semuanya kita langsung lari tinggalin radio itu. Jadi Nggak radio boleh itu lagi. nggak ada siarannya Enggak, ya? kami baru balik lagi 1 jam kemudian. Wadadaw. Itu emang Lagunya? tinggi makan kali. Kenapa? Lagunya? Pokoknya dead air lah pada saat itu. Cuman aku nggak kena marah karena kan bos aku juga lagi ada di situ dan akhirnya dikasih tahu kenapa kejadiannya kayak gitu. Oh my god, itu satu cerita yang cukup membuat merinding ya. Karena aku juga pernah siaran di situ walaupun gak lama. Iya. Dan Dan mengalami hal yang sama. aku untungnya enggak. Oke. Enggak sempat karena siarannya sore. Sore, iya. Aku sore jam 4 sampai jam 6 Tapi aja. ternyata Oh setelah aku ketahuan ya senior dan yang baru ya. Kayaknya dia enggak, aku katanya. lebih senior dari Dewa. Di Mos FM ya. Bos saya- Enggak terima gitu. Enggak, jadi ternyata setelah kita ceritain pengalaman kita di radio itu, Aha. ada pengalaman yang lebih serem lagi pernah di radio itu. Oh. Jadi senior pernah lagi siaran, terus itu juga malam, hampir jam 12 malam lah. Aha. Mereka berdua kayak ngerasa ada sesuatu. Jadi di Mos FM itu kan kayak kita ini ruangan siaran, misalnya kayak kita lagi siaran, terus di sebelah sana itu kaca menghadap keluar. Oke. Nah, jadi pas mereka lagi siaran dan lagi ngebahas topik misteri juga lagi-lagi. Pas lagi ngelihat ke kanan, tiba-tiba ada pocong lompat. Allah. Oh. Di luar itu ya? Iya. Karena itu adalah hantu yang paling ku takutin. Aku juga. Ngocok. Bener. Bener. Mungkin karena kita kalau ada keluarga atau siapa terdekat yang meninggal, kita ngelihat dia dikafanin gitu kan. Makanya jadi kita takut sama hantu itu. Betul. Tapi kata orang teman-teman, ini kita nggak tahu
katanya hantu tuh nggak ada, yang ada jin yang menyerupai Menyerupai hantu benar. atau jin yang menyerupai Manusia. manusia gitu loh. Nah itu kita nggak ngerti lah kalau soal itu. Nggak ngerti aku Tapi hantu atau enggak, tapi kalau kita ngalamin sendiri itu hantu namanya udah aku rasa. tapi kalau aku nih pribadi nih, untuk melihat langsung belum pernah. Jatuh lagi. Dia bergerak tapi lagi dia dong. bukan digerakkan orang. Jadi Langsung terjatuh gitu. Ya karena nggak ada orang di situ kan. iya. Terjatuh gitu aja dia. Udah lah, mampus ya. Berarti memang maksudnya mungkin ada yang salah dari Iya, gimbal. iya. Settingannya salah udah. Oke. Karena tiba-tiba aku pas lihat langsung terjatuh gitu. Oh, itu karena Omping lihat. Coba nggak lihat tadi. Jatuh juga. Nggak, Tapi- tapi tuh memang lemah dia. Lemah lembek. itu kayaknya. Enggak, Seharusnya harusnya enggak. Setahu aku Karena kuat. gimbal itu nggak ini. Karena dia ada settingannya kan. Karena dia bisa stay. Iya kan tetep- terus Bisa kenapa stay at bolak-balik home itu? ya. Ya nggak tahu Om Ping, kalau tahu juga dari tadi nggak ada kita tanya-tanya itu. Hey. Curiga. Hey. Udah terus. Kok 3 kali? Kok 3 kali? Kok Terus, 3 terus. kali? Berapa lapis? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Satu lagi dong. Berapa lapis? Ratusan. Oke, tapi kalau aku sejujurnya nggak pernah ngeliat langsung. Tapi kalau misalnya di rumah gitu misalnya, lewat, itu sering. Lewat itu dalam bentuk bayangan atau Jadi- emang nyata? Jadi, ya kayak misalnya kita lihat sini, Ini kayak disusun ya? apa? Kayak disusun. Disusun Apa? apa? Maksudnya 1, 2, Iya, 3 makanya terus kita- terakhir aku gitu. Iya, Ya, iya abis ini kan? selesai, Oh, gitu. nggak ada lagi Lagi. Oh sebenarnya. berarti aku nggak ada. Om hidup aja itu udah horor. Apalagi Om menceritakan kisah horor, pasti lebih horor lagi lah. Tapi gini, kalau aku ceritanya ngelihatnya itu kayak berbentuk orang. Jadi lewat kakinya tuh ada, tapi warnanya selalu hitam. Berarti kayak bayangan kakak lihat tadi. Yang mana? Kalau itu aku Dia ngeliat bayangan di bawah ini. Kalau itu kan Iya. dari bawah pintu. Artinya tidak. Tapi ini kelihatan kaki. Iya, ya kayak kaki jalan tapi seret gitu cepet, gitu loh. Oke. Oh berarti ngerasain juga. Ngerasain enggak, tapi kayak kalau di ujung mata Ujung ini kan kita mata. bisa ngeliat kan, Ah. gitu loh. Seret. Kayak gitu. tadi lah pas ngeliat itu tiba-tiba tergoyang Ya, gitu loh. kayak gitu-gitu. Nggak fokus ke situ tadi. Nah, terus aku yang paling kalau yang sejelas yang pernah aku lihat adalah, jadi aku di belakang nih lagi duduk ini. Terus di sini kayak ada orang yang datengin gitu, seret. Ini di rumah siapa nih? Di rumah kita. Oke. Terus Nah, jadi itulah yang paling jelas menurutku ya. Tapi kalau di rumahku dulu yang di USU itu kan memang rumahnya dia tusuk sate. Oke. Jadi rumah, terus ini jalan, ini rumah gitu langsung. Iya. Nah, kalau di situ itu kayak gudangnya hantu. Jadi kalau kalian ke sana yang udah pernah ke rumahku ya, itu emang bener-bener siapa mantan-mantan lo? ya mantan gue. Ya banyak lah. Oke. Jadi memang beberapa orang pernah melihat. Nah, ini aku cerita 2 deh yang di rumah USU aja ya, yang paling gampang. Jadi ada pohon mangga di belakang. Oke. Pohon mangga di halaman belakang, tapi sekarang udah ditebang dan pas menebangnya itu betul-betul kayak Sulit ya, sulit kali. Ditarik nggak bisa, diapain nggak bisa, dan aku nggak tahu akhirnya katanya sih didoa-doain dulu baru bisa terangkat. Nah, itu waktu itu yang pertama kali keponakanku si Rizky. Itu masih dulu umur 3 tahun lah kurang lebih ya. Sekarang udah kuliah. Iya. Oh, berarti udah lama kan. Udah lama. Nah, jadi waktu dia di situ, dia ngelihat ke arah pohon. Ngelihat ke arah Oh, pohon, iya, tahu. terus dia ketawa. Ditanya dong sama bundanya, "Rizky kenapa?" "Iya, lagi main-main sama kawan." Drrrr. Itu kami di rumah betul-betul yang kayak cuman oke, yuk, udah gitu. Wow. Di situ juga, di tempat itu juga, dan itu kejadian siang-siang. Jadi ada saudara datang, saudara ipar lah kan. Dia mau ngambil mangga. Tiba-tiba dia jatuh sendiri, gedebuk gitu. Terus dia marah-marah. Jangan main-main kau sama aku ya. Aku Ini bisa lihat besar, kau. orang besar. Orang besar, orang udah gede, dan dia bisa ngelihat. Nah, dia bisa Siapa ngelihat. kemarin tuh? Aduh, Bang siapa lupa. Kita Pokoknya misalkan X.
Masalahnya nggak usah ditutup-tutupi. Cuman aku lupa namanya. Oh, gitu iya. ya. Nah, terus akhirnya Atau kita sebut aja namanya Bunga. kan laki-laki. Oh, iya. Gimana ceritanya, Pak? Ya kan? Biasa kalau laki-laki siapa ya? Putih. Putih. Wah. Putih bunga kan? Oke, Putih Bunga. Terus Jadi nggak seram ya? George ya, George. George, wow. Tapi dia orang Melayu by the way. Nah jadi pas jatuh tuh ditanya, "Loh kenapa bang?" "Iya ini ada anak-anak dorong aku bandel kali, udah dibilang aku mau ngambil itu, kami lihatlah ke atas, gak ada apa-apa." berarti itu anak yang sama yang ngeganggu Rizky Yang juga. iya. berarti kawannya si Rizky tadi. Betul. Tapi termin orang tuh si Rizky ngelihat sama abang itu ngelihat jauh. Enggak, Oh, maksudnya berdekatan. masih di tahun yang sama dan waktu itu kalau nggak salah lagi lebaran. Siang-siang tuh kejadian si Oke. abang-abang itu. Kalau si Rizky malam. Nah satu lagi Itu berarti begadang tuh antu. bisa jadi. Karena dia keluar siang. Biasanya keluar malam sih. Iya juga ya. Begadangnya siang ya. Iya. Wow. Lembur berarti dia. Wow. Nah, satu lagi ceritanya di kamar. Di kamar. Tadi katanya kan 2, ini kan 3. Iya. Ini jadi 2. tiga. Itu kan masih satu case Oh, iya. kan. Satu rangkaian. Kan habis ini udah habis. Tapi teringatnya kan, itu tetap hidup. Biar aja. Terus udah. dia ngambilnya ke sini berarti. Iya. Oke. Mana tahu ada mengambil sesuatu kan. Oke. Jadi lebih dapat nanti Nggak pas apa-apa. editingnya. Oke, kita lihat nanti. Handphone kau. Benci kali. Gak mau aku. udah Pak. Dua. Aku nggak dengar lu sumpah. Udah kalian terkejut, baru aku oh iya kayak ada yang desis. Ini masalahnya aku ngadep keluar. Oh, iya. Kalau kita nggak ada, aku dari tadi ngeliat Iya. itu loh. Tapi by the way di luar disengkarin apa? Benci kali. Nggak ada ini. supaya dapat feel-nya loh. Gak Supaya gitu dapet juga feel. loh caranya dapat feel-nya. Kasih tahu aba-aba dulu gitu Iya. mau ngidupin. Oke, mau ngidupin. Ya Iya, udah. nggak usah. Terus Jadi Berarti kuping kalian bagus sekali ya? Aku nggak dengar loh. makanya dibecongin. Kayak anjing. udah balik lagi tadi. Nah, ceritanya Oke, di kamar. di kamar, itu kamar Mbak Fitri dulu. Nah, tapi Oh, terakhir berarti ini bukan yang di kamar waktu nonton bokep. wah. Bukan itu di ruang Itu bukan di wah, itu jangan tidak- jangan dikasih tahu dong. Ya, oke, Kan oke, keluarga oke. gak ada yang tahu, tapi bisa nonton. Iya, oke. Kan oke. udah pernah dibahas di podcast sebelumnya. Iya, tapi kan nggak tahu Ya, juga tempatnya mereka di kan mana. gak dengar Oh, podcast. iya. Kalau lihat YouTube apa nggak meninggal aku. Jadi apa namanya? Sebenarnya banyak, cuman Hah? Lagi live. Hai. Hai. Enggak aja, jijik kali ya topeng ini. Nah, jadi kalau sebenarnya banyak cerita, tapi ini yang paling the best sih. Jadi di situ tempat Mbak Fitri yang terakhir aku yang nempatin kamar aku itu. Tapi pas kejadiannya pas Mbak Fitri pas Mbak Fitri tempatin di situ. Jadi ada namanya hantu, dia bilang kulo nyuwun. Jadi malam-malam. Terus gelap, mau tidur, Mbak Fitri itu cuma denger kayak sayup-sayup gitu tapi agak deket gitu. Kulo nyuwun. Itanggu. Kulo nyuwun gitu. Nah, nyuwun itu adalah minta. Kalau kulo nuwun tuh kayak apa ya? Permisi. Permisi, kulo nuwun gitu. Maaf kalau salah ya, tapi ya kalau nggak salah itu nyuwun itu minta. Ini suara perempuan. Perempuan. Nah, jadi kata orang-orang Jawa dulu lah. Jadi itu adalah ada hantu meminta nyawa. Karena nyuwun, kulo nyuwun boleh saya minta, tapi yang dimintanya itu nggak secara langsung nyawa mati gitu. Tapi dibikin sakit, tapi nanti nyawanya itu buat dia gitu. Sama kayak kalau misalnya palasik. Iya. Palasik itu Iya, kan iya. ngambil bayi Iya, dan sebagainya gitu kan. Tapi ini memang betul-betul kulo nyuwun. Nyedot darah. Kalau palasik nyedot darah. Nyedot darah ya, ya gitulah pokoknya. Nah, jadi si Mbak ini kalau misalnya dia bilang iya, udah perlahan-lahan lah, teng baik. Tapi di situ Mbak Fitri langsung yang hidupin truk gitu. Apa nih? Habis itu hilang suaranya. Baru pas diceritain, untungnya tidak Disaut. Kalau disaut, dah baik. Oke. Janganlah. Nggak, sekarang kok jadi omping yang takut ya? Bukan, aku terkejut. Oh, iya. Karena aku punya cerita yang lebih seram lagi. Oke, Oke, kita dengarkan. Enggak, tapi sumpah jangan dimain-mainin dengan itu ya, karena Iya, ini iya, memang iya, betul-betul yang kayak mana ya? Udah. Maksudnya itu pengalamanku di hutan. Kuhilangkan. Oke. Itu Hutan. camping, Iya.
sama kawan-kawanku zaman dulu. Aku nggak usah bilang tempatnya, Iya. tapi yang pasti Daerah lah, nggak mau. Kenapa? Karena takutnya nanti orang jadi ketakutan ke sana. Oke. Tapi itu memang benar-benar tempat Kayaknya udah camping. tahu Terus sih aku kalau tempat camping di mana. banyak. Iya, oke. Ya, jadi pas kita camping jalan-jalan itu kami ada 6 orang. 6 orang terus pas jalan udah sampai di tempat camping butuh kekurangan bahan pangan. Jadi kami harus keluar dulu ke bawah ngambil mau beli belanja lagi gitu. Tapi itu posisi udah setengah 12 malam. Kami ketinggalan di bus kami waktu kami udah bawa semua. Tapi pas pergi naik ketinggalan kayaknya. Jadi sampai sana baru sadar terus turun. Nah pas turun kami dengar suara nenek-nenek ciki gitu terus kan. Cuman kami pikir biasa lah ya. Maksudnya kalaupun ada hal-hal kayak gitu ya udah kita anggap ya udahlah itu penunggunya gitu kan. Cuman kok jelas. Nah pas turun sampai bawah kita tanya, misalnya kita berempatnya, kok dengar, semua sama-sama dengar. Ya udah kalau sama-sama dengar, menurut kita sih itu orang ya. Orang gitu. Iya, Jadi iya, bukan udah teman. horor Pas naik udah sampai di warung, ada yang bilang, tapi aku kayaknya nggak jelas. Ini kok jangan nakut-nakutin, maksudnya kita bakal baik lagi kan gitu. Nah, jadi datang dia, udahlah belanja karena kebetulan udah beberapa kali camping ke situ, tapi bukan menggampangkan ya, maksudnya bukan menyepelekan tempat itu, tetap aja kita permisi. Pas naik lagi, tetap kedengaran. Nah kawanku satu mungkin nyalinya lebih tinggi ya dari antara kami, penasaran, kita harus datangin gitu. Maksudnya karena kalau semua dengar, yang tadinya nggak dengar nih akhirnya ngaku, iya aku dengar juga gitu. Kita cari gitu, sama-sama kami cari tempat itu. Makin lama makin jauh. Kami misalnya kita ibaratnya ke timur, makin jauh. Pas ke utara makin dekat, tapi didatangin tiba-tiba suaranya di selatan gitu. Jadi kayak mutar-mutar, tapi untungnya karena udah biasa naik kita pohon nandain. Tapi kan tersesat. kalau misalnya suara makin jauh berarti dia di samping. dekat. Iya, dia Nah dekat, betul. itu dia, jadi kita kan penasaran nih, kita cari, akhirnya dapat ada gubuk. Dan di situ memang makin jelas sekali. Begitu kami dekat, ternyata ada nenek-nenek lagi nyambutin bulu kita. Jadi setiap dapat satu dia ketawa, halo. Aku yang salah. Nggak gini ya, Aku ini yang salah. Aku udah serius loh ngedengerinnya, Juga sumpah. dengerinnya Sumpah aku udah serius sekali ngedengerinnya, gila. iya. Enggak, ini drop om, ini drop sekali. Iya. Memang betul, berarti yang betul ceritanya cuma sampai 3 ini aja, abis itu udah di-cut. Yang belakang yang udah lain cut di aja. iya ya. Nggak usah Yang belakang masalah. nggak usah masuk, sumpah. Nggak, ini aku pengen kubakar tempat ini Nggak betul. apa-apa loh, weh. Kayak- Biar dia klimaksnya. Nenek itu nggak ngapain lucu. tengah malam Nyabut ngabutin bulu? ketek. Memang di Yang rumahnya. salah bukan Om Ing. Yang salah nenek itu. Ngapain dia bener-bener mau nyabutin ketek tengah malam? Terus kenapa muka gue serius sekali gitu? Kita emang dari awal cerita tuh emang Oh udah yang gitu. Aku nggak ada. Karena setiap hari aku menemukan hal-hal horor gitu. Setiap aku bercermin misalnya horor. Jadi Kan aku bilang, om hidup aja itu udah horor. Udah pas. Oke. Ini Oke. ceritanya jadi ini ya. Iya. Jadi cerita dongeng yang nggak jelas. enggak ya. lah. Jelas ya. Jelas lah. Jelas ya. Iya. Ini sedih dia. Tapi yang pastinya punya pengalaman-pengalaman yang Iya. serem itu. Apapun itu. Berarti kalau intinya. misalnya udah di YouTube udah bisa komen dong di bawah. Iya. Bisa. Yoi. Komen di bawah. Dulu udah pernah ngerasain Horor apa kejadian aja, mistis apa? iya. Mau itu kejadian sendiri atau kejadian dari orang lain yang memang diceritain. Mungkin dan nanti di episode 100 atau 110 mungkin Wow. bisa kita ulangin lagi ya kan. Udah berapa pernah tahun apa. lagi ya by the way ya? Ini masih episode 8 by the way ya. Tapi aku pernah juga kok ngalami mistis siang-siang. Udah nggak usah. Enggak serius. Jelas. Mistis siang-siang. Apa? Jadi pas makan bakso, pas mau bayar nggak ada duit. Itu kan horor ya. Udah. Cek. Udah ya. Kita pamit ya. Oke, bye. Tunggu. Nggak mau bye. Tunggu. Bye.